Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawanda dengan NIM H052338. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konsentris dalam mengembangkan kurikulum pendidikan. Pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan, penyusunan, dan perbaikan suatu program pembelajaran. Program ini mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, dan penilaian. Intinya, pengembangan kurikulum adalah upaya untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan relevan bagi peserta didik. Dasar pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis, karena prinsip pengembangan kurikulum harus net and marketable, atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang aku dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum menurut Taba 1962. Di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi. Ki Hajar Dewantara 1936, 1945, dan 1946 menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Pendekatan lintas budaya dalam kurikulum adalah sebuah strategi pembelajaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif budaya ke dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum dirancang untuk mencakup berbagai macam budaya sehingga siswa dapat belajar tentang keberagaman, menghargai perbedaan, dan mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Cara menerapkan, yang pertama, pemilihan bahan ajar. Menggunakan bahan ajar yang beragam, mewakili berbagai budaya dan perspektif. Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Mengorganisir kegiatan seperti perayaan Hari Besar Budaya, diskusi kelompok lintas budaya, atau proyek kolaborasi dengan sekolah di negara lain. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Memberikan tugas proyek yang menuntut siswa untuk meneliti dan mempresentasikan berbagai aspek budaya. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar, misalnya melalui video, simulasi, atau platform pembelajaran online. Adapun tujuan pendekatan lintas budaya. Yang pertama, memupuk kesadaran atau keberagaman, mengajak siswa untuk menghargai perbedaan budaya dan memahami bahwa setiap budaya memiliki nilai dan kekhasan tersendiri. Yang kedua, meningkatkan pemahaman interkultural, membekali siswa dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan yang terakhir, membangun warga global, membentuk generasi muda yang memiliki sikap toleransi, empati, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang semakin beragam. Pengembangan kurikulum yang meliputi 3 dimensi. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memerhatikan perbedaan kultural yang ada. Contoh kurikulum sebagai ide. Kurikulum berbasis proyek. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran aktif melalui proyek-proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kurikulum inklusif. Kurikulum ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dan yang terakhir, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini fokus pada pengembangan kompetensi peserta didik yang relevan dengan dunia kerja. Yang kedua, kurikulum sebagai dokumen.
Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Contohnya, wujud nyata. Kurikulum sebagai dokumen adalah bentuk tertulis dari kurikulum yang berisi rencana pembelajaran secara detail. Dokumen ini mencakup tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pengajaran, media pembelajaran, dan penilaian. Contohnya itu silabus, rencana pembelajaran, buku teks, modul pembelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai proses. Dalam konteks yang lebih ekstrim, kurikulum sebagai proses dapat merupakan kurikulum yang berbeda sama sekali dengan keduanya. Pengetahuan, pemahaman, dan sikap, serta kemauan guru terhadap kurikulum multikultural akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum sebagai proses. Ada 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses, yaitu posisi siswa sebagai subjek dalam belajar. Yang kedua, cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya. Yang ketiga, lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah entry behavioris kultural siswa. Dan yang terakhir, lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar.